Hai guys, selamat datang di channel Triple P. Di channel saya, bagi Nosi, nonton singkat bakalan bahas film seru berjudul Cinderella. Teman-teman pasti tahu kan kisah Cinderella? Nah, bagi teman-teman yang belum lihat filmnya, silahkan nonton terlebih dahulu karena nonton filmnya secara utuh lebih seru. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Di suatu hari, hiduplah seorang gadis cantik di tepi hutan yang rumahnya merupakan keturunan dari generasi ke generasi. Namanya Ella, gadis cantik yang sangat suka binatang. Ia dan ibunya percaya bahwa binatang mengerti bahasanya dan mereka juga percaya bahwa ibu peri dan sihir itu ada. Sedangkan ayah Ella adalah seorang pedagang. Ia pergi ke luar negeri dan ketika pulang ia akan membawa hal-hal baru untuk dipelajari Ella. Namun kebahagiaannya hanya sementara karena ibunya jatuh sakit. Sebelum ibunya meninggal, ibunya berpesan agar Ella selalu memiliki keberanian dan selalu berbuat baik karena kebaikan memiliki kekuatan. Waktu berlalu dan Ella tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Di saat Ella dan ayahnya sedang minum teh bersama, ayahnya meminta izin kepada Ella untuk menikah lagi dengan janda dan Ella menyetujuinya. Hari itu datang. Ibu tiri dan kedua saudara tiri Ella tiba ke rumah Ella. Ibunya memiliki jiwa yang muda sehingga ia suka mengadakan pesta di rumah Ella. Ayah tidak mengikuti pesta karena besok ia akan pergi lagi untuk berdagang. Ella yang mendengar hal itu sedih karena ayahnya baru saja pulang. Saat pulang ayahnya berjanji akan membawakan hadiah. Kedua saudari Ella meminta payung dan renda berbeda dengan Ella. Ia hanya ingin dahan pohon pertama yang mengenai bahu ayahnya saat perjalanan. Ayah Ella berpesan agar Ella bersikap baik pada ibu dan saudara tirinya, walaupun mereka mungkin tidak bersikap baik kepadanya. Esok paginya, ayah Ella pergi. Ella merasa sedih. Ibu tiri memanggil Ella dan memeluknya. Namun bukannya menghibur. Ibu tiri ingin Ella memanggilnya dengan sebutan nyonya dan memberikan kamarnya untuk saudarinya, sedangkan Ella akan tidur di loteng. Ella tidak begitu sedih tidur di loteng, karena ia ditemani oleh temannya, yaitu tikus. Ella juga senang karena tidak akan ada yang mengganggunya di loteng. Minggu-minggu berganti bulan. Setiap hari Ella selalu menanti surat dari ayahnya. Sampai suatu sore, Paman John kusir ayahnya datang. Ia membawa kabar bahwa ayah Ella jatuh sakit. Dan di saat-saat terakhirnya, ia hanya membicarakan Ella dan ibunya. Bukan hanya itu, ayahnya menitipkan dahan pohon pertama yang mengenai bahunya saat di perjalanan. Kedua saudara tirinya bukannya sedih, mereka malah menanyakan di mana renda dan payungnya. Sedangkan ibu tiri, ia menangis karena akan jatuh miskin. Untuk dapat bertahan hidup, ekonomi harus dihemat dengan cara memecat semua pembantu di rumah Ella. Dan Ella lah yang melakukan semua pekerjaan rumah. Sebagai imbalannya, mereka memberikan sisa makanan kepada Ella untuk dimakan. Dan saat ingin tidur, Ella memutuskan untuk tidur di dekat perapian agar tetap hangat karena loteng sangat dingin. Saat bangun, perapian itu membuat muka Ella menjadi hitam. Ibu tiri dan saudaranya tertawa dan memutuskan memanggil namanya menjadi Cinderella, yang berasal dari kata Senres, berarti abu. Jadi, arti Cinderella yaitu Ella si kotor. Cinderella sangat sedih karena ibu dan saudara tirinya telah mengubahnya menjadi manusia abu dan pekerja rendahan. Cinderella memutuskan untuk ke hutan untuk menghibur diri. Namun ia berhenti di tengah perjalanan karena ada rusa yang menghalanginya. Rusa itu ketakutan karena akan diburu. Cinderella meminta rusa itu untuk kabur. Di sanalah Cinderella bertemu dengan pangeran. Cinderella melarang pangeran untuk mengejar rusa itu. Tanpa ketahui, yang ditemuinya adalah seorang pangeran. Pangeran tertawa saat Cinderella tidak tahu tentang dirinya. Untuk itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Kit, seorang anak magang di istana. Kit sangat terkesan dengan perkataan Cinderella bahwa kau hanya perlu meyakini suatu hal, berbuat baik, dan memiliki keberanian. Mereka berpamitan dan Kit berharap bahwa ia bisa kembali bertemu dengan Cinderella. Sepulang dari hutan, pangeran menceritakan semua kejadian itu pada raja. Ia terkesan dengan gadis desa itu. Raja tak setuju jika pangeran langsung menyukai gadis desa itu yang tak tahu asal-usulnya. Raja yang sedang diperiksa oleh tabib mendengar hal buruk bahwa kesehatan raja tak baik-baik saja. Maka dari itu,
Sebelum sakit raja tambah parah, ia ingin segera pangeran membuat pesta dansa untuk memilih calon istri di kalangan bangsawan. Sang pangeran dilukis untuk undangan pesta dansa. Pangeran meminta izin kepada raja bahwa pesta dansa bukan hanya untuk kaum bangsawan, tetapi juga untuk semua rakyat. Hal itu disetujui. Pesta dansa pun diumumkan di pasar dan saat itu Cinderella mendengarkan dan ia sangat bahagia karena akan bertemu dengan Kit, seorang anak magang di istana. Ia langsung pulang dan menyampaikan hal itu kepada ibu tiri dan saudara tirinya. Hari dansa pun tiba. Karena ibu tirinya tidak mau menjahitkan gaun untuk Ella, akhirnya ia menjahit ulang baju ibunya dan dibantu oleh tikus-tikus. Ibu tiri yang melihat kedua putrinya yakin bahwa salah satu dari mereka akan mengikat hati pangeran. Namun ketika ia melihat Cinderella, ia ragu anaknya akan memenangkan hati pangeran. Ibu tiri melarang Cinderella untuk pergi. Namun Cinderella meyakinkan ibu tiri bahwa ia hanya ingin menemui Kit, bukan pangeran. Namun ibu tiri tetap melarangnya dan merobek baju Cinderella sehingga Cinderella tidak bisa pergi. Cinderella sangat sedih dan menangis. Ia menangis di taman, lalu ia meminta maaf kepada ibunya karena ia tidak memiliki keberanian lagi. Tiba-tiba ada seorang nenek tua di belakang Ella. Nenek tua itu meminta susu. Ella pun membawakan susu. Karena ingin berterima kasih kepada Ella, nenek itu ingin membantunya ke pesta dan berubah menjadi ibu peri. Ella begitu sangat senang. Ia mengira bahwa peri hanyalah karangan untuk anak-anak. Namun sekarang ia percaya bahwa yang dikatakan ibunya benar, bahwa sihir dan peri itu ada. Pertama-tama ibu peri mengubah labu menjadi kereta, 4 tikus menjadi kuda putih, 2 kadal menjadi pelayan, dan angsa menjadi kusir. Ibu peri juga mengubah gaun Ella menjadi sangat cantik dan tak lupa sepatu kaca. Peri membuat Ella tidak akan dikenali oleh ibu dan saudara tirinya, sehingga Ella dapat leluasa di istana tanpa gangguan ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Sebelum pergi, ibu peri mengingatkan Ella bahwa sihirnya tidak bertahan lama. Saat bunyi lonceng tengah malam, mantranya akan hilang dan semuanya kembali seperti semula. Di pesta dansa semua tamu sudah datang. Pangeran memperhatikan semua orang. Ayahnya curiga bahwa pangeran menunggu gadis sultan itu. Dan sang raja mengingatkan bahwa pangeran harus fokus ke putri kerajaan. Datanglah putri Selina dari Zaragoza, memperkenalkan diri ke pangeran. Dan tak lama kemudian pesta dansa dimulai. Bersama dengan itu Cinderella datang dan memasuki ruangan pesta dansa. Semua orang terpukau, termasuk pangeran. Pangeran tersenyum lebar mengetahui gadis sultan itu datang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menghampiri Cinderella dan mengajaknya berdansa. Semua mata tertuju kepada Cinderella. Bahkan Putri Selina pun kagum dengan kecantikan Cinderella. Semua orang-orang bertanya siapa gadis itu dan dari kerajaan mana. Ibu tiri dan saudara tirinya betul-betul tak mengenali Cinderella. Karena tidak mau kalah, ibu tiri menyuruh kedua anaknya berdansa dengan para bangsawan, sedangkan pangeran mengajak Cinderella ke ruangannya. Disitulah Cinderella tahu bahwa Kit adalah seorang pangeran. Kit juga mengajak Cinderella ke taman rahasia yang tak seorang pun tahu. Di sanalah mereka bercerita satu sama lain hingga lonceng jam 12 berbunyi. Cinderella lalu berlari dan tak sengaja ia menabrak sang raja. Cinderella lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa pangeran adalah orang paling baik yang pernah ia temui, penuh keberanian dan kebaikan. Dan pangeran sangat menyayangi Anda, wahai sang raja. Raja merasa terharu dengan perkataan Cinderella. Saat turun dari tangga, sepatu Cinderella terlepas, namun ia tak mengambilnya karena pangeran mengejarnya dari belakang. Cinderella kabur dan dikejar oleh Grenduk, namun pengejaran Grenduk berhenti karena kadal menarik genggam pagar sehingga pagar turun dan menghalangi Grenduk dan pengawal lainnya. Perlahan-lahan semua berubah menjadi wujud aslinya. Kereta menjadi labu, kusir menjadi angsa, kuda menjadi tikus, pelayan menjadi kadal, dan baju Cinderella pun berubah, kecuali sepatu kaca pemberian ibu peri. Hujan pun turun dan bersamaan dengan itu ibu tiri dan kedua anaknya datang. Cinderella pun masuk ke dalam rumah dengan wajah sangat bahagia. Ia lalu menyembunyikan sepatunya di perapian. Kedua saudara tirinya datang dan meminta teh.
Ia bertanya, mengapa Cinderella basah dan tampak senang. Cinderella hanya mengatakan bahwa ia hanya bermain hujan-hujan untuk menghibur diri. Mereka menceritakan putri misterius ke Cinderella. Namun cara Cinderella menanggapinya itu membuat ibu tiri curiga karena Cinderella begitu sangat bahagia. Cinderella menyembunyikan sepatunya di loteng dan ia menuliskan semua kejadian hari ini di buku hariannya. Ia bercerita sangat detail, seolah-olah ia bercerita dengan kedua orang tuanya. Sementara di istana, raja mulai sekarat dan di akhir hidupnya ia ingin pangeran menikahi putri Selina. Namun pangeran menolaknya dan yakin dengan pilihannya sendiri karena yakin bahwa yang dibutuhkan hanya kebaikan dan keberanian. Mendengar hal itu, raja senang karena pangeran menemukan jati dirinya dan mengizinkan ia menikahi putri sepatu kaca dan ia pun wafat. Dibuatlah pengumuman bahwa putri misterius pemilik sepatu kaca diminta untuk ke istana. Dan jika bersedia, pangeran akan menikahinya dan pengumuman itu didengar oleh Cinderella. Cinderella begitu senang dan langsung berlari menuju rumahnya. Namun saat ia ingin mengambil sepatu kacanya, Cinderella kaget karena sepatu kaca dan buku hariannya sudah hilang. Dan ternyata diambil oleh ibu tiri. Ibu tiri akan mengembalikan sepatu kaca apabila ketika Cinderella sudah menikah dengan pangeran, ibu tiri akan menyingkirkan pangeran dan menjadi nyonya istana. Hal itu tidak disetujui oleh Cinderella. Ia berjanji akan menjaga pangeran dan istana. Mendengar hal itu, ibu tiri marah dan memecahkan sepatu kaca dan mengunci Cinderella dalam loteng. Ibu tiri menemui Grendel dan menceritakan bahwa pemilik sepatu kaca ini adalah seorang rakyat biasa, dan jika semua negeri tahu, itu akan menjadi aib besar bagi kerajaan. Agar ibu tiri tutup mulut, ia mengancam Grendel agar ia ingin menjadi wanita bangsawan dan menikahkan kedua putrinya dengan pria kaya, dan Grendel setuju. Grendel menemui pangeran dan mendesak pangeran segera menikah dengan putri Selina. Namun pangeran tetap ingin pemilik sepatu kaca itu. Grendel berjanji akan mencari pemilik sepatu kaca itu asalkan jika pemilik sepatu kaca itu tidak ditemukan, maka pangeran harus menikahi putri Selina dan pangeran setuju. Dan esok harinya pengawal pangeran mengunjungi setiap rumah yang terdapat gadis. Grendel menepati janjinya. Ia bekerja keras memakaikan sepatu kaca di setiap gadis di wilayah kerajaan. Namun putri misterius itu tidak bisa ditemukan hingga rumah terakhir yang akan dikunjungi yaitu rumah Cinderella. Cinderella tidak tahu siapa yang datang karena dia yakin tidak akan ada yang datang menemuinya. Ibu tiri menyambut Grendel beserta pengawal kerajaan dengan sangat bahagia. Kedua saudara tirinya pun tak cocok dengan sepatu kaca itu. Saat pengawal istana ingin kembali ke istana, mereka mendengarkan suara Ella bernyanyi. Kapten ingin memeriksanya, namun Grendel melarangnya dan ingin segera pergi. Ibu tiri juga berbohong jika tidak ada orang lain selain dia dan kedua anaknya. Untung saja ada pangeran berpura-pura menjadi pengawal kerajaan dan meminta kapten untuk memeriksanya. Karena tidak ada yang bisa menolak permintaan pangeran, akhirnya kapten ke loteng menemui Cinderella. Ibunya mengancam Cinderella agar tidak turun, namun Cinderella tidak menghiraukannya. Cinderella pun turun menemui pangeran. Ia menceritakan semua tentang dirinya, namun semua itu tak masalah bagi pangeran. Pangeran lalu meminta Cinderella mencoba sepatu kaca itu dan cocok. Pangeran begitu sangat senang dan saat Ella ingin pergi, kedua saudara tirinya meminta maaf dan ibunya duduk terdiam di tangga. Cinderella lalu berbalik dan memaafkan ibunya. Namun, dimaafkan atau tidak, ibu tiri dan putrinya akan segera diusir bersama Grendel dan tidak boleh datang di wilayah kerajaan lagi. Akhirnya, Kate dan Cinderella menikah. Mereka akan menjadi raja dan ratu terbaik yang pernah dimiliki kerajaan. Itulah tadi kisah Cinderella. Sangat menarik bukan? Jangan lupa nonton filmnya secara utuh. Sampai jumpa di film review selanjutnya.